Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Januari 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan selama satu minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, candle bergerak impulsif bullish yang cukup signifikan, yang buyer momentumnya sangat kuat. Dan yang menjadikan poin utama yang pertama, di sini sudah berhasil break daripada area high weekly di 2 minggu yang lalu. Karena di minggu kemarin kan pergerakannya tidak signifikan ya, dan membentuk hanya sebatas spending top dan berada dalam range candle yang terbentuk dari tanggal 1 Januari atau 2 minggu yang lalu. Dan posisi minggu ini sudah berhasil breakout di atas daripada high weekly. Secara keseluruhan ini sudah terjadi continuation pergerakan bullish. Adapun untuk hari Jumat ini, kalau memang pergerakan indeks dolar lebih kecenderungan dia bearish, itu hanya sifatnya bearish untuk koreksi. Itu gambaran saya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat untuk time frame daily. Oke, di time frame daily untuk market indeks dolar kecenderungannya sebenarnya lebih konsolidasi ya, di mana buyer dan seller ini sama-sama kuat, berada dalam range terbatas. Tapi ada beberapa poin yang bisa menjadikan catatan kita, yaitu di mana strong low daily di hari Rabu ya, hari Rabu di sini membentuk low baru. Nah, ini adalah low barunya di 102.79. Kemudian high-nya lebih rendah ada di posisi 103.27. Dan posisinya menurut saya masih di dalam range pergerakan terbatas ya, atau ya di mana buyer sama seller ini sama-sama kuat gitu loh. Tapi kalau kita lihat memang candlenya lebih kecenderungannya kan dia bullish ya. Meskipun arah pergerakannya terjadi pullback ya, ini terjadi pullback artinya ada peluang dia bergerak bearish untuk koreksi. Dan target saya sih sama, yaitu menutup area open gap up yang terbentuk di hari Selasa kemarin. Itu gambarannya, tapi momentum buyersnya masih sangat kuat ya, karena kita tahu kemarin data unemployment claim di luar dugaan ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan di angka di bawah 200.000. Itu merupakan hasil data yang cukup bagus untuk unemployment claim itu sendiri gitu. Jadi mendorong untuk untuk indeks dolar maksud saya ditutup di candle bullish. Itu gambaran yang pertama. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat memang indeks dolar saat ini masih di dalam area pergerakan yang terbatas. Itu yang pertama. Oke, sekarang kita akan coba lihat dulu bertahap, kita identifikasi di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini posisinya ya. Jadi secara keseluruhan kemarin sudah merespon area order block time frame 4 jam ya, dia bergerak turun, kemudian retest dan posisinya belum berhasil breakout di atas 103.20. Dan saya akan batasin untuk time frame 4 jam di sini ya. Tandanya saya akan tandain di sini di posisi yang berikutnya ya, yaitu di sini. Ini merupakan batasan area bullish momentum ya, artinya kalau candle tersebut berhasil break di bawah 102.92, menurut saya potensinya bisa melanjutkan penurunan. Tapi ini saya hapus dulu ya. Tapi Anda bisa perhatikan di wilayah area ini, karena ini kan membentuk konsolidasi itu sebatas ini loh. Nah, ini adalah area konsolidasinya ya, kita akan tandain dulu. Ini area konsolidasi untuk indeks dolar. Oke, ini yang direspon kemarin order block yang ada di time frame 4 jam. Kita tandain dulu ya, seperti ini ya. Jadi momentum range-nya hanya berkisaran 103.31. Itu adalah area resisten yang terbentuk di hari Rabu ya. Ini adalah area resistennya. Itu yang pertama. Kemudian area strong low daily ada di 102.79. Itu range-nya. Jadi
tidak menutup kemungkinan dia akan bolak-balik di area sini sampai dengan hari Jumat ini. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di time frame 1 jam. Nah, ini polanya ya. Memang seolah-olah ada maksud saya ada double top ya. Tapi saya melihatnya ini sih lebih ke konsolidasi. Dan kita lihat dari sesi Asia ini kecenderungannya lagi dalam posisi bearish ya. Tapi ya pergerakannya masih belum cukup acuannya ya, atau belum cukup signifikan. Yang pastinya kalau kita mau melihat indeks dolar lebih kuat dia bergerak bearish kalau sudah keluar daripada batas breakoutnya. Yang pertama di sini ya di 102.92. Di sini kalau dia break impulse bearish sampai dengan strong low daily, maka kalau di sini terus dihajar oleh pergerakan impulsif bearishnya sampai nanti sesi Amerika, menurut saya kuat akan menuju area open gap up yang terbentuk di hari Selasa kemarin. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau posisinya di sini ada penolakan, maka dia akan menguji sekali lagi area strong high daily di area sini. Tapi ya nggak tahu, saya melihatnya sih hanya bergerak berkisaran ini aja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia berhasil breakout close di atas 103.31, momentum bullishnya akan berlanjut karena trennya adalah tren bullish untuk indeks dolar saat ini. Ini gambarannya ya. Jadi secara keseluruhan saya melihatnya masih konsolidasi bergerak di range terbatas dengan batasan area bawah. Kalau breakout di bawah 102.92 lah kurang lebih di situ ya. Breakout impulsif bearish, menurut saya peluang bearishnya akan cukup kuat menuju open gap up yang terbentuk di hari Selasa, yaitu bergerak range 102.36 sampai dengan 102.20. Itu yang pertama. Tapi kalau nanti ada dorongan bullish dalam area konsolidasi tersebut, maka hal yang perlu diperhatikan adalah 103.32 sampai 103.31. Kalau ini break impulsif bullish, menurut saya potensinya akan kuat bergerak naik cukup tinggi. Itu gambarannya. Jadi kesimpulannya market masih konsolidasi, masih menguji area support, area resisten terdekatnya. Itu aja. Jadi teman-teman tinggal pantau untuk melihat seberapa besar, seberapa lama kondisi konsolidasi ini dari sesi Asia nanti sampai dengan sesi Amerika. Oke. Ini aja yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan membahas market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk Euro USD di time frame weekly, satu minggu ini kecenderungannya adalah momentum seller ya, lebih kuat dan berhasil membentuk low baru daripada 2 minggu yang lalu ya di 1.08767, dan posisi saat ini low-nya ada di posisi 1.08444 ya. Momentumnya sebenarnya masih cukup kuat untuk seller momentumnya, dan ini kebalikan daripada indeks dolar. Secara keseluruhan ketika ada dorongan bullish ya, ini kan ada ekor dari low terakhir sampai di posisi harga sekarang, ini menurut saya sifatnya hanya bullish untuk koreksi. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily. Oke, untuk time frame daily ini juga hal yang sama, dalam area range-nya terbatas, ada konsolidasi di area sini, dan ada posisi candle pembentukan spanning top ya di posisi ini, dimana buyer dan seller ini sama-sama kuat. Jadi ya kalau posisi candle sama-sama kuat, ada buyer dan seller saling kuat di sini juga, maksud saya di sini membutuhkan satu konfirmasi candle ya, baik itu impulsif bullish atau impulsif bearish. Jadi ya hampir sama ceritanya seperti indeks dolar, cuman kebalikannya aja. Kita tanding dulu. Yang pertama, high-nya lebih tinggi di posisi 1.09067, terjadi pullback posisi di hari kemarin, dan low-nya lebih tinggi di posisi 1.08466. Kemudian batas breakout-nya untuk sementara ini ya ada di 1.08823. Oke, saat ini masih dalam tekanan bullish untuk pergerakan Euro USD. Sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam. Untuk skenario-nya tentunya ketika ada momentum pembentukan ini ya, pembentukan konsolidasi area seperti ini ya, saya akan melihatnya yang pertama batasannya ya, karena range pergerakannya kemarin terbatas ya, tetap menjadikan batasan adalah strong low daily 1.08464 sampai dengan 1.09067. Dan dengan pergerakan seperti ini saya akan tarik Fibonacci retracement
setidaknya dari posisi hari Jumat ya. Coba kita cek dulu lah di time frame 1 jam ya, kita lihat dulu. Oke, di time frame 1 jam saya akan tarik dari pergerakan selama 1 minggu ya, hari Senin sampai dengan hari terakhir ya, low terendah hari Rabu. Oke, nah di area tersebut. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan di hari, khususnya hari Kamis ya, ini sempat terjadi naik menuju area golden level dan ada konfirmasi bearish engulfing, maka dia bergerak bearish ya. Cuman sayangnya dia tidak mampu break di bawah titik terendah terakhir hari Rabu 1.08444, dan saat ini sedang dalam posisi bullish karena kita tahu tadi di posisi pembentukan candle di indeks dolar ya, ada posisi tekanan seller yang cukup signifikan sampai dengan saat ini. Skenarionya masih sama, tidak ada perubahan. Menurut saya tidak ada perubahan. Jadi kita akan lihat seberapa besar dorongan buyers ini, apakah mampu kembali lagi ya. Kalau kemarin kan sudah sentuh kurang lebih hampir sentuh order block yang ada di 1.09086, tapi masih belum kena. Jadi hari ini akan menguji sekali lagi. Skenarionya masih sama, sell di area order block time frame 1 jam yang berkisaran 1.09265 sampai dengan 1.09086. Tapi tentunya ketika masuki area tersebut, teman-teman harus pastikan ada pembentukan candle, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern. Karena kalau posisi tersebut masih impulsif bullish, maka saya perkirakan akan menuju ke zona sell berikutnya, yaitu di area 1.09505 sampai dengan 1.09448. Jadi pastikan kembali di area tersebut. Kalau betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, insya Allah menurut saya pergerakannya akan menunjukkan aksi penurunan yang cukup signifikan. Itu gambarannya, oke? Dan selanjutnya kita akan membahas market berikutnya ya, yaitu GBP USD. Oke, untuk market GBP USD beberapa minggu ini masih konsolidasi ya, cukup lama, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 minggu sejak awal Desember sampai dengan saat ini. Menurut saya belum ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi market bergerak dalam range terbatas, meskipun high ataupun low sering di breakout ya. Ini menunjukkan bahwasannya marketnya masih dalam konsolidasi yang cukup lama. Itu yang pertama. Dan berikutnya kalau kita lihat di time frame daily juga sama, pastinya ini adalah area konsolidasi dan kita sudah membuat sebuah skenario ya, dimana ada area support, ada resisten, nah seperti ini. Dan yang terakhir saya sudah sampaikan posisi di hari kemarin akan menguji kuat area 50%, dan ini sudah mendekati area 50% pasca terbentuknya bullish engulfing di area support. Intinya itu. Jadi apakah ada peluang buy? Ya peluang buy kemarin di sini, tapi apakah ini ada konfirmasi yang cukup kuat? Karena ini kan bertepatan dengan news ya, posisi kemarin. Anda bisa lihat kondisi kayak gitu ketika dia koreksi, ini langsung cek aja di time frame yang lebih kecil, baik 5 menit ataupun 1 menit. Nah, di sini kan jelas tuh ada pergerakan konsolidasi atau membentuk sebuah area base, breakout di atas ini ya. Nah, ini breakout dan retest dan dia bergerak naik sampai dengan area 50%. Ini adalah konfirmasi yang menurut saya cukup bagus dijadikan acuan di posisi hari kemarin. Karena dimana candle merah dimakan oleh candle warna hijau dari 2 kali atau 5 menit 2 kali ya, 10 menit posisinya berhasil break dan dia bergerak naik. Itu gambarannya, skenarionya di time frame lebih kecil ya ketika ada news. Masih sama dengan posisi saat ini. Untuk kita mengejar buy momentum itu kurang bagus ya kalau menurut saya. Jadi tunggu aja masuki area resisten kembali. Kalau memang betul-betul dia bisa menguat hingga area resisten, tinggal pantau di wilayah tersebut. Tapi kalau ternyata dia koreksi kembali, ada peluang buy di posisi area support, tinggal pantau kembali seperti teknis yang saya sampaikan tadi. Oke, itu gambaran saya untuk GBP USD ya. Dan sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen sampai dengan posisi saat ini di time frame weekly, buyers momentum masih sangat kuat dan berhasil breakout di atas high weekly 146.41. Ini akan memperpanjang kenaikannya.
menurut saya minggu depan akan berproses menuju ke posisi yang lebih tinggi, yaitu area resisten atau area supply yang terjadi sejak tanggal bulan November ya, dari tanggal 6 November sampai tanggal 13 November akan menguji ke area sini. Insya Allah seperti itu untuk minggu depan, karena saya melihatnya tekanan buyers momentum sejak pembentukan bullish engulfing di tanggal 25 sampai 1 Januari ya, di posisi ini sangat kuat, signifikan. Ada perubahan ya, ada pullback position dan ada continuation sampai dengan posisi minggu ini. Itu gambarannya. Dan selanjutnya kita akan lihat di time frame daily. Oke, di time frame daily saya melihat di pergerakan terakhir ya, ini hari Kamis, candlenya long legs doji tapi tidak mampu bergerak di atas 148.52 ataupun di 147.05. Artinya market masih di dalam area candle inside bar yang terbentuk di hari Rabu. Bahkan hari ini juga belum menunjukkan aktivitas keluar daripada jalur area 148.52. Dan secara keseluruhan sih ya memang masih konsolidasi ya untuk hari Kamis dan hari Jumat ini yang sekarang sedang berjalan. Oke, sekarang kita akan coba cek dulu di time frame 4 jam dengan kondisi buyers momentum yang sangat kuat. Kalau saya pribadi sih saya masih menunggu koreksi ya, masih sama. Untuk area yang masih menjadikan acuan saya adalah area zona buy, rally bis rally, tapi cukup jauh ya memang, tapi tidak menutup kemungkinan market akan terkoreksi sampai area sini. Itu kalau saya kejar buy-nya itu sangat beresiko. Contoh kita buy di sini, kalau market ternyata turun atau ambil koreksi ke bawah, kita susah untuk mengcover di atasnya, kecuali kalau kita ambil di posisi yang lebih rendah, dan itu sangat beresiko sekali. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Kalau di time frame 1 jam, Anda bisa lihatnya ini impulsifnya sangat kuat. Oke, ini impulsifnya sangat kuat. Dan yang menentukan hari ini kalau betul-betul dia break di atas strong high daily 148.52, maka akan memperpanjang kenaikan untuk USD Jepang Yen itu sendiri. Itu gambarannya. Jadi ekspektasi saya masih sama. Saya tunggu di area zona buy dengan harapan dia bisa breakout close di bawah area ini ya. Nah, ini area support yang menurut saya kalau area ini di break akan kuat menuju ke area zona pantau atau minimal mendekati area trendline. Itu aja gambarannya. Jadi ini ada impulsif yang sangat kuat, korektif. Apakah ini membentuk wave A, B, C, baru dia bullish kembali sampai dengan area 50%, ya kita pantau dulu. Intinya seperti itu, karena buyers momentumnya sangat kuat ya untuk USD Jepang Yen saat ini. Jadi tetap saya akan menunggu koreksinya minimal mendekati area zona buy. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar dan pair USD. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.